Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Wahyu Arizal, dosen Universitas Negeri Malang dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Untuk kali ini saya akan menyampaikan rencana perkuliahan semester untuk mata kuliah fotografi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan juga 3 JS. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi 1. Pemahaman dan pengetahuan tentang ruang lingkup fotografi mencakup sejarah fotografi, konsep dan prinsip fotografi, jenis kamera, dan perkembangan fotografi. Yang kedua, mengetahui proses perkembangan teknik fotografi dari konvensional hingga digital. Dan yang ketiga, memvisualisasikan dan menghasilkan karya fotografi melalui teknik dan efek kamera. Yang keempat, pengaplikasian teknologi digital, pengembangan teknologi fotografi, serta membentuk keterampilan dasar fotografi. Berikutnya saya akan menjelaskan rencana perkuliahan semester untuk 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama CPMK 1, sub CPMK 1.1, materi yang diberikan adalah penyampaian RPS oleh dosen, kontrak kuliah, dan juga pengenalan dasar ruang lingkup fotografi. Pengalaman belajar yang diperoleh, dosen menjelaskan tentang isi perkuliahan, dosen memaparkan rencana perkuliahan, dosen dan mahasiswa melakukan diskusi tentang pengetahuan dasar tentang fotografi. Untuk pertemuan kedua CPMK 1, sub CPMK 1.1, materi yang disampaikan konsep dan ruang lingkup fotografi. Pengalaman belajar yang didapatkan, mahasiswa melakukan diskusi dengan panduan dosen, mendiskusikan latar belakang dan sejarah fotografi, pengertian, serta tujuan fotografi. Pada pertemuan 3, CPMK 2, sub CPMK 1.2, deskripsi isi dari materi yang diberikan adalah tentang variasi jarak pengambilan objek dalam fotografi. Pengalaman belajar yang didapat, mahasiswa melakukan diskusi macam-macam variasi jarak pengambilan objek dalam fotografi dan juga mempraktikkan pengambilan gambar menggunakan berbagai macam variasi jarak. Pada minggu keempat, CPMK 2, sub CPMK 2.1, 2.2, deskripsi isi materi yang diberikan adalah tentang sudut pandang pengambilan gambar atau angle. Pengalaman belajar yang diperoleh, mahasiswa mampu melakukan diskusi dengan panduan dosen mengenai berbagai macam sudut pandang pengambilan gambar atau angle. Mahasiswa juga mampu menganalisis berbagai macam karya fotografi berdasarkan sudut pandang pengambilan gambarnya. Di pertemuan 5, CPMK 2, sub CPMK 2.2, materi yang diberikan adalah tentang teknik pengambilan gambar dalam kamera. Pengalaman yang diperoleh, mahasiswa melakukan diskusi dipandu dosen dengan membahas proses pengambilan gambar dalam fotografi dengan teknik DOF, panning, stop action, dan implying motion. Pada minggu ke-6, CPMK 2, sub CPMK 2.3, materi yang disampaikan adalah pemahaman tentang segitiga exposure dalam fotografi. Pengalaman yang diperoleh, mahasiswa dan dosen berdiskusi tentang konsep segitiga exposure. Dalam pertemuan ini, mahasiswa ditekankan untuk benar-benar mengerti dan memahami konsep segitiga exposure dalam kamera. Karena ini adalah inti dari mata kuliah fotografi, yaitu pengenalan segitiga exposure. Pada pertemuan 7, CPMK 3, sub CPMK 3.1, materi yang diberikan adalah memahami segitiga exposure dalam fotografi. Namun pengalaman yang diberikan, mereka mahasiswa sudah diperbolehkan untuk mempraktikkan proses segitiga exposure, tentunya dengan dampingan oleh dosen dan menggunakan teknik DOF, panning, stop action, dan implying motion. Pada minggu ke-8,
CPMK 3, sub CPMK 3.1, materinya adalah ujian tengah semester, di mana mahasiswa harus mampu menerapkan proses prinsip segitiga eksposur dalam karya fotografi. Pada minggu ke-9, CPMK 3, sub CPMK 3.1, materi yang diberikan adalah evaluasi karya fotografi penerapan segitiga eksposur pada tugas minggu sebelumnya. Pengalaman yang didapat adalah dosen bersama mahasiswa melakukan evaluasi hasil karya UTS. Pada minggu ke-10, CPMK 2, sub CPMK 2.4, materi yang diberikan adalah pemahaman tentang lighting dalam fotografi. Pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa berdiskusi dengan panduan dosen membahas materi tentang lighting, yaitu natural lighting dan juga artificial lighting. Pada minggu ke-11, CPMK 3, sub CPMK 3.2, materi yang diberikan mempraktikkan konsep lighting dalam fotografi. Pengalaman yang didapat, mahasiswa mengerjakan tugas dan mempraktikkan konsep lighting dalam fotografi. Dalam hal ini, mahasiswa mulai praktik dan membuat karya dengan dibantu konsultasi dengan dosen. Pada minggu ke-12, CPMK 2, sub CPMK 2.5, materi yang diberikan adalah komposisi dalam fotografi. Pengalaman yang diperoleh, mahasiswa berdiskusi dipandu oleh dosen membahas tentang 9 komposisi dalam fotografi, antara lain rule of third, leading lines, diagonal, framing, figure to ground, fill the frame, center dominant eye, pattern, repetisi, dan juga simetri. Pada minggu ke-13, CPMK 3.4, sub CPMK 3.3, materi yang diberikan adalah praktek komposisi dalam fotografi. Pengalaman yang didapatkan, mahasiswa mengerjakan tugas dan mempraktikkan tentang komposisi dalam fotografi untuk komposisi, rule of third, leading line, dan juga diagonal. Mahasiswa sudah mulai mengumpulkan karya untuk proses tugas akhir nantinya. Dengan hasil konsultasi dengan dosen, tentunya mahasiswa diharapkan mampu membuat sebuah karya fotografi sesuai dengan petunjuk yang ditentukan. Pada minggu ke-14, CPMK 3.4, sub CPMK 3.3, masih membahas tentang komposisi dalam fotografi. Pengalaman yang diperoleh, mahasiswa mengerjakan tugas tentang komposisi fotografi untuk komposisi framing, figure to ground, fill the frame. Dalam minggu ini, mahasiswa juga dituntut untuk kembali berkarya dan juga berkonsultasi dengan dosen mengenai karya yang dibuat untuk proses tugas akhir nantinya. Pada minggu ke-15, CPMK 3.4, sub CPMK 3.3, masih mempraktekkan komposisi dalam fotografi. Pengalaman yang didapat, mahasiswa mengerjakan tugas dan mempraktikkan tentang komposisi dalam fotografi, antara lain center dominant eye, pattern, repetition, dan juga simetri. Dalam hal ini, dosen juga melakukan pendampingan untuk proses konsultasi tugas dengan mahasiswa. Untuk minggu terakhir, yaitu minggu ke-16, CPMK 4, sub CPMK 3.4, materi adalah ujian akhir semester dengan mengumpulkan tugas proyek fotografi dalam bentuk fotobook. Pengalaman yang didapat, mahasiswa mengumpulkan hasil tugas fotografi yang sudah dikemas dalam format photogroup. Hasil dari tugas yang sudah dibuat, kemudian di layout sedemikian rupa, ditata, dan juga diformat dalam fotobook, kemudian dicetak dan dikumpulkan juga melalui cloud. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya, masih dalam mata kuliah fotografi ya. Jadi mata kuliah yang menurut saya paling enak ya. Jadi teman-teman tinggal foto, hunting sana, hunting sini. Tugasnya juga enak, tinggal ngumpulin foto aja. Pada dasarnya fotografi adalah trial and error. Kita nggak bisa, kita walaupun
belajar sudah maksimal, kita baca referensi dan lain-lain. Tapi kalau tidak mencoba, ya pasti ya nggak akan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya intinya mau mencoba, trial dan error. Intinya itu. Ya. Oke, sebelum kita masuk materi tentang pengenalan segitiga exposure ya, alangkah baiknya kita berdoa agar perkuliahan kali ini diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke segitiga exposure ya, segitiga exposure ini merupakan syarat mutlak menurut saya yang paling utama dalam mengenal fotografi ya, dimana dalam perpaduan dari teknik segitiga antara aperture, shutter speed dan ISO, apa itu nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, sedikit kita preview ya ke pertemuan sebelumnya, di mana saya membahas tentang sejarah dan ruang lingkup fotografi ya. Kira-kira kalau mengenai sejarah dan ruang lingkup fotografi ada yang ditanyakan tentang teorinya, gimana Kasian Cepas menjadi fotografer Indonesia pertama yang mempopulerkan, atau mungkin teman-teman bisa, Pak, kan kamera itu sekarang macam-macam ya, ya kan? Gimana saya bisa menguasai kamera, misal karena saya kameranya rental dan lain-lain, takutnya nggak sama. Pada dasarnya, basically ya, user interface-nya antar satu dengan yang lain hampir sama. Kuncinya ya hanya di sini saja. Ketika teman-teman sudah menguasai di tiga ya triangle ini ya, ini saya rasa sudah menguasai semua. Yang lainnya hanya aplikatif saja. Semua kamera pasti punya segitiga exposure, pasti itu. Yang membedakan adalah kira-kira setting, betul. Apakah kamera HP ada segitiga exposure-nya? Ada, tentu ada. Sama sebenarnya, yang membedakan hanya settingnya. Kalau kamera profesional, kita bisa setting secara manual sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan kamera. Kalau kamera HP, kebanyakan kita disuges oleh keinginan dari kameranya. Ketika di ruangannya agak gelap, wah, HP mengkondisikan bahwa kondisinya seperti ini, saya harus pakai ISO seperti ini, speednya seperti ini. Tapi kalau kita pakai kamera profesional, kita harus benar-benar nyeting sesuai dengan keinginan kita. Walaupun ISO-nya saya pakai 25.000, ya nggak masalah. Kamera saya full frame kok. Otomatis cahaya pasti akan terang. Oke ya, dari hasil review dan lain-lain di pertemuan sebelumnya, sepertinya teman-teman sudah menguasai. Kita lanjut aja ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai pengenalan teknik dasar fotografi. Oke, kita mulai aja. Yang pertama pasti ada aperture ya. Aperture dalam fotografi biasanya juga disebut bukaan ya. Kalau zaman dulu itu biasanya nyebutnya bukaan atau mungkin diafragma ya. Kira-kira kalau dianalogikan di mata, diafragma ini apa? Fokus tidaknya ada lain. Apa kalau fokus tidaknya apa bukan di autofokusnya? Kalau diafragma kira-kira? Iya betul, bukaan cahayanya ya. Jadi paling enak kita mencolokkan mata ya. Jadi ketika mata kita agak mengkerut gini, cahaya yang masuk pasti akan sedikit ya kan. Kalau kita melotot pasti akan banyak cahaya yang masuk. Diafragma adalah sebagian ya atau sejumlah lempengan. Kalau zaman dulu lempengan baja ya, waktu lensanya manual itu ya, dan dapat diatur sehingga lubang di lensa dapat menjadi besar dan dapat menjadi kecil, yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk agar ditangkap oleh sensor kamera. Biasanya disingkat dengan istilah F ya. Makanya beberapa F-nya berapa? Kamu pakai F berapa? Itu adalah diafragma, ukuran diafragma. Ya.
atau bisa disebut pengaturan seberapa cahaya masuk melalui lensa sampai mengenai sensor. Karena yang memproses untuk jadi sebuah image atau gambar adalah sensornya, ya. Nah, di diafragma ini berlaku terbalik, ya. Semakin besar angkanya, semakin sedikit cahaya yang masuk, ya. Jadi berlaku pula kebalikannya. Semakin kecil angkanya, misal 1,2 atau 1,8, otomatis bukanya kan semakin besar, ya, semakin besar. Nah, dari bukaan ini akan ada efek yang ditimbulkan. Nanti akan kita bahas, ya. Ini gambarnya kan seperti ini, ya. Di f1,4 bukaannya kan besar banget, ya. Kemudian di f16 kecil banget. Oke, saya lanjutkan lagi, ya. Ini kalau zaman manual dulu, ya, setting untuk diafragma masih berada pada di lensanya. Jadi kita tinggal muter aja menyesuaikan. Makanya bentuknya masih lempengan baja. Tapi kalau untuk sekarang settingnya tinggal pakai tombol aja. Bahkan kita juga bisa setting secara otomatis, ya. Nah, ini yang tak kalah penting, ya, hubungan antara angka dan bukaan diafragma adalah perbandingan terbalik seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, juga ada efek yang ditimbulkan seperti ini, ya. Tadi kalau fotonya ada contoh foto gunung, ya, gunung sama orang, ya. Kalau bukan 1,4 fokusnya hanya di orangnya saja. Kalau f-nya 16 otomatis fokusnya akan semuanya. Nah, berikutnya juga ada efek yang ditimbulkan dari diafragma. Kira-kira seperti ini. Ketika f22 kok akan terbentuk seperti cahaya yang difoto akan berbentuk seperti bintang, ya, menyerupai bintang. Namun ketika f-nya 2,8 hanya seberkas cahaya saja tanpa kelihatan efek bintang. Nah, ini yang ditimbulkan oleh diafragma, namanya efek starburst, ya, starburst. Begitu juga ketika malam hari, ya. Jadi ada beberapa biasanya di foto wedding atau dan lain-lain, ya. Biasanya kalau mau cari efek starburst gitu, ya, pakai flash, kemudian hanya di ring light, ya. Jadi hanya di bagian outlet modelnya saja yang kena cahaya. Jadi nilai estetiknya akan lebih kelihatan. Nah, ini berlaku. Jadi ada dua efek yang dihasilkan dari diafragma tadi. Satu efek jelas tadi, ya, jelas sama blur tadi, ya. Dan yang satu adalah efek starburst. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya, ya. Pasti teman-teman juga sudah mengetahui ketika f22, ya, backgroundnya pasti akan kelihatan blur. Di yang f22-nya semua akan lebih terlihat lebih jelas. Itu tentang diafragma atau aperture. Nah, berikutnya ada namanya shutter speed atau kecepatan rana. Biasanya kita kalau dalam mata identiknya dengan apa kira-kira? Kalau kita ibaratkan mata, shutter speed kedip, betul sekali. Kecepatan kita kedip, ya. Karena sama, ini juga membatasi cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera, ya. Lambat atau cepatnya rana membuka, ya. Jadi ini juga ada efek yang ditimbulkan nantinya, ya. Biasanya disimbolkan, ya, 1/, ya, 1/, ada yang 1/30 detik, ada yang 1/60 detik, jadi macam-macam, ya. Silakan dilihat. Nah, biasanya kalau kita ngomong shutter speed di dalam tombol kamera dimulai dari bukan angka, malah huruf B, ya, huruf B, kemudian ada 1, 2 dan seterusnya sampai speed kecepatan 1000, ya. Kira-kira ada yang tahu huruf B itu apa? Kenapa kok ada angka, ada huruf? Kok gak dimulai satu dari angka saja? Berarti kalau 1 kan otomatis dia kedipnya lama, dan ya kan? Nah, kalau 1/1000 berarti benar-benar cepat banget membatasi cahaya yang masuk ke dalam sensor
kamera. Dengan remote shutter kita nggak usah pegangin gini, cukup di remote gini aja. Setting berapa? Misal 60 menit pun bisa, 1 jam ya. Pak, kalau 1 jam kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa? Ya tergantung. Misalkan saya di Bromo ya, ada beberapa orang itu yang motret memang niatnya pakai speed lambat ya. Jadi motretnya selama 1 jam itu dapatnya star trail. Nanti ada contohnya, kan saya kasih tahu. Kita lanjutkan lagi ya. Kita masih di shutter speed ya. Nah ini Rana seperti yang saya bilang tadi ya. Dan ini ada efeknya ya. Ada efeknya. Semakin kecil shutter speednya ya, efeknya pasti akan bukan cerahnya. Betul. Semakin cepat dia akan semakin freeze. Jadi nggak kelihatan motionnya. Nanti akan ada contoh. Nah, misal kayak yang sebelumnya tadi, ketika kita lihat gambar ini ya, ketika kita menggunakan shutter speed tinggi, fotonya ya kayak baling-baling yang diam, tidak bergerak. Namun ketika kita motret shutter speed rendah ya, otomatis motionnya akan lebih kelihatan. Jadi lebih kelihatan bahwa baling-balingnya memang bergerak. Nah ini sekedar cap saja ya, teman-teman bisa dipakai panduan. Misal kalau saya mau motret burung yang terbang, otomatis burung kan copot toh. Saya pakai shutter speed yang tinggi, misal 1/2000 dan lain-lain. Dan tergantung, sekali lagi tergantung kameranya. Semakin bagus kameranya, fasilitasnya akan semakin bagus juga ya. Misal untuk action sport, sepeda dan lain-lain, saya turunkan di 1/1000 ya. Misal untuk landscape, saya bisa macam-macam 1/25, tergantung kondisi ya. Untuk panning mobil cukup 160, biar motionnya kelihatan bahwa mobil ini kelihatan bergerak. Kemudian, nah misal ini untuk yang kalau saya ingin motret bintang saja, mungkin cukup 15-25 detik ya. Tapi kalau di atas 10 atau 15 detik, hasilnya akan model star trail ya, yang bawah itu sendiri. Jadi pergerakan bintang akan dapat direkam secara jelas oleh kamera. Biasanya genre yang sering pakai ini adalah astrofotografi ya. Jadi merekam kejadian di malam hari. Oke, ini ya. Contohnya shutter speed 1/1000, dia freeze ya. Kalau bawahnya pasti motionnya akan lebih kelihatan. Biar teman-teman banyak pahamnya ya, saya kasih beberapa contoh aja. Nanti sekaligus kita langsung praktek ya. Nah ini ya, kalau 1/2-nya motionnya sangat-sangat kelihatan ya. Kalau kira-kira seperti ini, slow speed apa high speed? Betul sekali, slow speed gini lah. Kamu disiram, orangnya disiram gini kan, ya wis nggak kepotret disilang ya. Kalau nggak high speed sudah basah semua ya. Ini pakai high speed, jadi dengan pencahayaan. Nah, dan high speed ini juga mempengaruhi ketika kita pakai flash nantinya. Ketika flashnya tidak kompatibel untuk high speed, dia juga nggak akan bisa. Rata-rata flash itu biasanya, misal flash eksternal gitu ya, bukan lampu flash, yang flash eksternal itu disetting hanya 160 sampai 200. Di atas itu 250 dia tidak akan mengikuti. Walaupun tetap nyala, tapi nggak akan ada efek yang ditimbulkan. Nggak kerasa gitu loh efeknya, karena sepersekian detik saja shutter speednya sudah nutup kembali. Kalau yang ini jelas dong ini ya, ini slow speed ya. Jadi ketika ada orang nari efeknya hingga kayak gitu ya, ada pergerakannya, motionnya. Terus kalau yang bawah ini star trail tadi ya, di atas 15 menit pasti ya. Makanya ada komunitasnya namanya siksa kamera, karena ya kasihan banget kameranya. Sensornya digunakan sampai 15, sampai panas, kameranya ini sampai panas. Karena digunakan sekian lama ya, 15 menit ke atas sampai 30 menit, dibiarkan saja membuka ya.
Kalau yang sebelah kanan itu ya, itu juga pakai teknik slow speed. Dia pakai material namanya steel wool ya, biasanya beli di bahan bangunan, kemudian ditali dan diputar ya hingga membentuk seperti itu. Kemudian kalau di tengah itu ya sudah pakai leg painting. Ini yang lagi ngetren ya. Teman-teman nanti bisa praktek juga mengatakan. Oke, itu tentang shutter speed ya. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting ya, ada yang namanya ISO. Kira-kira apa ISO? Kecerahan, ada lagi kira-kira? Pencahayaan, pasti hubungannya dengan pencahayaan. Kira-kira apa? Kalau ISO? Sensitivitas terhadap cahaya ya. Jadi semakin sensitif ketika ISO itu besar ya. Jadi kalau dulu namanya ASA, kalau dulu kita kamera analog ya, beli filmnya sesuai dengan ISO-nya, sudah nggak bisa diotak-atik ISO. Kamu hanya settingnya ya sudah, shutter speed sama aperture saja. ISO-nya beli film Fuji film ASA 100, ASA 400, sudah settingannya sudah itu, nggak bisa disetting lagi. Tapi karena kalau sekarang kita bisa setting, bahkan kalau kameranya full frame hampir 250.000 itu bisa. Bayangkan di malam hari itu bisa kelihatan terang benderang ya, karena sensitivitas dari yang namanya ISO ya. Biasanya kalau standarnya kalau di kamera medium itu masih sampai 20.000, tapi kalau yang sudah full frame ya tergantung, bisa disetting sampai kemampuan maksimal dari kameranya. Nah, pengaturan ISO ada dua cara ya, sesuai dengan kondisi dalam pengambilan gambar ya. ISO rendah di tempat yang terang ya, teman-teman bisa mendapatkan hasil foto yang lebih akurat dan juga detail ya. Sementara jika mengambil di tempat yang minim cahaya namun ISO-nya ditinggikan, kebergunaan ISO ini akan lebih gitu loh. Jadi ISO ini akan lebih berguna jika tempatnya gelap, kita memanfaatkan ISO yang lebih tinggi. Namun tetap ada efek yang ditimbulkan juga. Ketika saya motret model, saya pakai ISO berapa kira-kira? Sebelum saya ngomong efeknya, berapa? 100 pasti. Karena apa? Semakin saya pakai ISO yang besar, akan ada efek noise yang ditimbulkan. Saya nggak mau model saya kelihatan jerawatnya, makanya saya pakai ISO yang rendah ya. Semakin tinggi ISO-nya ya, noise pasti akan semakin tinggi. Oke ya. Dari penjelasan tadi ya mengenai pengertian ISO, aperture ya, pasti teman-teman akan mengerti perbedaan antara keduanya ya. ISO merupakan cara mengatur cahaya yang masuk ke dalam lensa ya, sensitivitasnya ya. Jika mengaturnya di tempat tepat ya, pasti akan menghasilkan cahaya yang maksimal. Kalau sementara kalau aperture merupakan cara mengatur bukaan pada lubang lensa ya. Ingat, hanya dalam lensa yang dilewati oleh cahaya. Oke, itu tadi adalah 3 ya, triangle ya. Triangle dalam fotografi.